Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai. Ya, hendaklah suatu kaum atau orang-orang itu menghentikan pandangannya ke atas fi sholati, dalam keadaan sholat, au la tarji'u ilaihim, atau tidak dapat kembali, artinya buta. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Nah, ini yang ditanyakan oleh Abah Wasik tadi. Kalau di masjid-masjid itu ada jam yang ada tulisannya itu, ya, itu kan terbaca nanti, ya. Nah, ini di sini dijelaskan ada anjuran kalau sholat itu tidak melihat ke atas, jadi melihat ke bawah, sehingga tulisan yang ada di sini itu tidak terbaca. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sesuai dengan hadis ini, sholat menghadap ke atas itu makruh. Ya, nah kalau yang bawah, yang sarung tadi itu karena disunnahkan, sholat itu disunnahkan, Pak. Ya, itu menghadap atau melihat ke tempat sujud kita. Nah, tempat sujud kita kan dekat dengan kaki orang yang di depan kita, itu terbaca. Jadi ini ono wong moco di atas itu berarti ia makruh sholatnya. Nah, kecuali kalau diletakkan di sepas gitu, Pak, ya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi saya pikir kalau diletakkan di sini, kalau di atas itu masih bisa dan insya Allah tidak terbaca, ya, karena ada kemakruhan. Jadi makruh dalam sholat itu kalau menghadap ke atas, kedua menjamkan mata, itu sholat itu makruh. Atau dalam keadaan gelap gulita itu juga makruh, ya. Jadi umpamanya makruh ini bisa hilang kalau gelap gulita atau menjamkan mata itu bisa lebih khusyuk, itu makruhnya hilang, ya. Aku sok khusyuk tapi tidak merem umpamane, ya. Kalau merem gak merem khusyuknya sama, lebih bagus, ya, kita gak merem begini. Ini apa? Merem begini engkau sesuai ngantuk, Pak. Ya, sesuai ngantuk, dayel hilang nanti, ya. Jadi itu. Jadi pertama sarungnya nih, tulisannya disembunyikan meskipun gak pantas. Ngapunten, saya itu pakai sarung gak pantas ini, wong jahitannya di belakang ya, Pak. Ya. Nah, kalau memang tulisannya itu hanya satu, Pak, tidak di atas, tidak di bawah, ya, umpamanya atlas, nah, itu tulisannya bisa diletakkan di atas, tulisannya di atas, sehingga yang belakang tetap belakang, tapi tidak ada tulisannya itu. Nah, saya lihat kalau wadimor, yang saya punya beberapa wadimor itu atas ada, bawah ada, sehingga letakkan di depan. Terus sholat upayakan jangan sampai menghadap ke atas, karena akan menimbulkan kemakruhan, karena ada larangan atau anjuran supaya tidak. Nah, kata Rasulullah di sini, ya, aula tarji'u ilaihim, ya, atau pandangannya tidak bisa kembali kepada mereka, akhirnya buta, Pak. Jadi kalau orang sholat menghadap ke atas terus sering itu, nah dikhawatirkan nanti bisa buta, ya. Nah, kenapa sih sholat itu kok dianjurkan melihat ke tempat sujud? Ini juga bisa di kehidupan, Pak.
bahwa sholat itu tidak hanya di masjid, sholat tidak ada di musola, tapi sholat itu kita tiap saat harus sholat. Nduk pasar sholat, nduk nggone kantor sholat. Sholat itu bagaimana sih? Ya, sholat itu menghadap Allah. Nduk kantor ya menghadap Allah, nduk pasar menghadap Allah. Artinya sholat itu kalau duhur 4 rakaat, ada orang tetap 4 rakaat, tidak ada orang tetap 4 rakaat. Capek 4 rakaat. Nek nduk pasar ojo mbujui, nek nduk kantor ojo korupsi. Itu maksudnya 4 tetap, Pak. Tola-tole gak ono uang, bojo gak ono, anak gak ono, petang rakaat wis tak 3 rakaat wae gak ono sing ngerti. Ndak berani, Pak. Itu sholat. Ya, tepat waktu sholat itu. Jadi apa? Disiplin. Masuk kantor jam 7, ojo jam 10, Pak. Ya, ini sholat. Menghadap ke bawah, ya, jangan sampai sombong. Ya, sholat itu sujud, menghambakan kepada Allah. Kita berjalan jangan sampai sombong. Di tempat manapun kita itu hina. Ya, sholat itu menghinakan. Ya, melihat ke bawah. Ya, jangan melihat ke atas terus. Apa ana wedok cilewak-liwik wae. Ya, makanya dari bawah sampean melaku. Ndelok iso ya, Pak. Mungkin ana dhuwit iso ketemu isan kok. Alhamdulillah ana dhuwit iki lho, ya. Jadi semacam itu, ya. Jadi salat itu tidak hanya di masjid, ya. Kita salat itu. Jadi ini pelaksanaannya tetap di masjid, di mushola. Tapi substansi sholat ini kita bawa kemana-mana, di kantor sholat, di pasar sholat dan seterusnya, ya. Makanya kita menghadap ke bawah, ya. Terus sholat itu menjadi persatuan. Ya ono Pak, sholat jamaah situ nduk kene, situ nduk kono, ndak ada kecuali pandemi. Ya, kata pandemi jarak-jarak begitu, kumpul. Iki musuh tangga nek maren ngapunten ini wong NU, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman Pak, mbuh musuh buka salaman wis. Ya, wong waduh kok ada musuh wis gak salaman, ndak iso, ngapunten wong NU lho. Ya, jadi tetap bah musuh atau tidak, tetap kita bersilaturahim. Ini sholat, ya. Jadi terus meludah saja tadi disampaikan, tidak boleh ke depan, boleh ke kanan, tapi diatur, ada aturannya. Termasuk dalam kehidupan kita itu juga ada aturannya. Meludah, jadi meludah itu diperbolehkan selama ada kepentingan. Salah satu kepentingannya itu membuang selilit tadi, ya, diludahkan boleh, atau kalau umpamanya sudah di lidah diambil boleh. Coba ngambilnya pakai tangan Pak, gak boleh pakai kaki, ya. Jadi selilit sini, tangan langsung begini dipakai tangan, tidak boleh pakai kaki, ya. Itu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.